Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan dan menjelaskan bahwa sedikit perbedaan antara pertimbangan apakah harga yang lebih murah, harga kilo yang lebih murah, ataukah berat atau bobot sapi yang lebih tinggi. Di sebelah saya ada beberapa contoh sapi yang kami miliki di kandang kami saat ini. Itu ada yang bobot sekitar 300-an, lalu 320-an, dan juga motif yang berbeda. Ada motif merah, juga ada motif berwarna hitam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan kenapa lebih banyak orang bertanya ketika membeli sapi Bali atau ketika kandang itu memang kandang penjualan untuk hewan sapi Bali, pasti yang ditanya harga per kilonya berapa. Untuk sapi Bali sendiri sebenarnya harga itu fluktuatif, makin bertambah dekatnya dengan waktu Idul Adha maka harga akan semakin tinggi. Saya akan contohkan di sini. Ini ada nomor 113. Secara postur bagus, ya. Pantatnya cukup kecil, perutnya cukup kecil, pantatnya cukup berisi, ya. Sikapnya sedikit agresif, tapi dia bukan sapi sirkus, oke? Nah, sini. Badannya juga berisi, ya. Dadanya juga tidak terlalu besar. Nah, kita lihat belakangnya. Nah, pantatnya juga cukup semok, bersih, terawat, kaki-kaki jak-jak semua. Ini tapi kondisinya timbangannya, kondisi timbangan saat itu adalah di 314 kilo. Di timbangan 314 kilo saat kami timbang di sana, memang saat di harga yang masih cukup atau relatif terjangkau, ya. Di harga di 55. Nah, namun saat ini jika kita menggunakan patokan yang hari-hari terus bertambah, karena memang dia dirawat di sini kurang lebih sudah hampir 1 bulan, badannya juga sudah kembali pulih, namun tidak normal seperti yang biasanya ada di petani, tapi cukuplah untuk menjual secara postur badan, namun dia agak lebih pendek aja posturnya. Tapi sapi ini masih sapi muda, sudah foil atau sudah kupak, giginya pun sudah tanggal, tapi secara daging dia masih muda gitu. Berbeda dengan sebelahnya. Ini ada 2 ekor sebelahnya ini yang secara bobot dia memang lebih berat gitu saat kami timbang. Karena apa? Ini 2 ekor ini secara bobot memang lebih besar daripada bobot nomor 113. Nomor 148 dan nomor 128. Dia 330. Secara bobot lebih besar. Kenapa? Karena memang sapinya tua. Nah, sapinya tua. Dari mana kita tahu sapi itu tua? Dilihat saja dari orang istilahnya komuk muka, ya. Komuk muka atau kepalanya, ya. Yang lebih muda dan lebih tua. Tanduknya pun lebih besar. Lalu biasanya di tanduk bagian depan itu sudah mulai korosi. Tapi ini belum terlalu tua, jadi belum terlalu korosi, ya. Makanya saya bilang ini bukan sapi sirkus, karena memang sebenarnya karakternya hanya agresif, tapi tidak seperti sapi sirkus pada umumnya. Kondisinya di sini sama, dadanya bidang, perut dan ininya juga cukup, posturnya cukup stabil, ya. Nah, kalau untuk sapi tua di sini dagingnya berbeda. Untuk bobot yang sama atau bobot yang berbeda, ya. Tadi ini 330-an, itu di 300-an. Kalau dipotong atau kita karkas itu keluaran dagingnya sama. Tapi kualitasnya jauh lebih baik itu yang tua, 128 dan 148. Hanya memang posturnya seperti ini. Dia ada motifnya juga, motifnya ada kuningnya, ada coklatnya, dia belum menjadi hitam. Semakin tua umur dari si sapi Bali,
mereka akan semakin menghitam. Namun tidak semua seperti itu. Jadi ada beberapa daerah di Bali yang dengan motifnya juga berbeda-beda. Ada yang di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi. Itu pun beda. Ketipisan dan kulitnya juga beda. Nah, oke. Nah, berarti dia udah isi daging ya. Tuh, susah untuk dicubit. Ya. Kita coba lagi. Nah, susah. Oke. Nah, ini kalau memilih sapi untuk berkurban, baiknya yang seperti ini. Ya, jadi sapi tua, nggak apa-apa, agak begitu kering terlihat, tapi nggak apa-apa, asal dia sapi tua. Karena apa? Dagingnya bagus dan dagingnya berat ketika ditimbang. Satu lagi saya akan berbagi bahwa ini ada sapi dengan motif warna merah. 102, dia bukan sapi muda, ya antara dewasa lah sudah cukup. Dia juga sudah poel atau tanggal giginya, namun warnanya kemerahan. Dan ini warna ini tidak bisa menjadi warna hitam. Semakin dia tua, dia akan tetap berwarna merah seperti ini. Ya. Sama posturnya juga bagus, tingginya bagus, posturnya panjang. Oke. Nah, juga dadanya juga tidak terlalu besar, perut tidak terlalu besar, pahanya juga sudah mulai mengisi. Oke. Ini juga sapi yang menjadi idaman lah, rata-rata idaman para sohibul kurban. Sapi-sapi model seperti ini. Kakinya dia agak tinggi ya, karena postur tubuhnya memang tinggi dia. Nanti jika ini dipelihara, ini bisa menjadi 500 kilo, tapi itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk para petani di sana untuk memeliharanya, sehingga terkadang kosnya tidak masuk. Jadi mereka langsung mengopernya ke Jakarta untuk para sohibul kurban kali ini. Dan ada lagi satu ekor sapi yang kami keep karena memang menurut saya dan bagi saya nih sapi memiliki nilai emosional sendiri. Dan sapi ini berbeda jenis dan daerahnya dengan sapi 4 ekor yang lain. Nah, ini ada salah satu sapi, kalau teman-teman Bali sebutnya sapi hoki. Nah, dia tidak ada bernomor. Oke, yuk. Kita copot ya. Talinya kita ajak jalan-jalan. Sehingga teman-teman bisa melihat postur daripada sapi. Kita akan lihat bentuk badannya semampai, bagus, warna bagus, hitam, panjang. Ya, karakternya seperti ini. Nah, ya. Oke, karakternya dia seperti menjenduduk ya. Karena memang bos Javanicus ini adalah karakter-karakter yang diturunkan oleh banteng. Dia warnanya mulai dari merah tua sampai menghitam. Dia umurnya masih muda secara umur, tapi memang warnanya sudah bermotif seperti ini. Oke, biasanya sapi-sapi ini dapat ditemukan di daerah Karangasem, Bali. Dan memang wilayah Karangasem itu menghasilkan sapi-sapi kurban dengan motif bagus. Oke, sini. Oke, nah, lihat motifnya. Oke, kita pamer dulu yuk. Yuk kita pamer dulu yuk. Oke. Ayo, nah, kita pamer dulu. Nah. Oke, pemirsa bisa lihat badannya dengan perbandingan badan saya tidak terlalu tinggi, berbeda dengan yang lain. Memang dia agak pendek, tapi badannya panjang ke depan, ke belakang. Oke. Bagian dada yang ramping, perut juga ramping, dan bagian bokong juga berisi. Dan dia merupakan sapi kesukaan model saya, sehingga teman-teman di sini menyebutnya sapi hoki. Dan untuk kali ini, sapi ini belum ada peminangnya. Siapa ya yang akan meminang sapi ini? Kalau untuk bobot, ini masih di kisaran 330-an.
untuk bobot. Kenapa? Ya, kalau untuk harga, karena memang ada beberapa jenis atau beberapa motif dari sapi yang tidak bisa berpatokan dengan kiloan ya biasanya. Oh, kiloannya misalnya 80.000 sekarang saat ini, itu kalau bobotnya 300 berarti di harga 24 juta. Tapi untuk sapi dengan motif tertentu, atau kita sebutnya peranakan murni lah, atau ras murni, ataukah spesial, super, dan sebagainya, itu harga memang sedikit di atas daripada harga teman-teman lain yang di belakang sana. Untuk sapi ini, mungkin taksiran tertinggi baru di angka 25 juta. Tapi mungkin belum berjodoh ya. Kamu mau kemana? Ya. Bagi kami, satu lagi. Bagi kami tidak di sini tidak menjual hewan kurban. Kami hanya di kandangternak.id hanya menyediakan hewan kurban terbaik. Karena beberapa perawatannya itu kami menggunakan dokter hewan untuk penyuntikan vitamin dan antibodi lainnya. Juga perawatan-perawatan lainnya kami bawa petani-petani Bali yang memang mengerti karakter daripada sapi-sapi mereka. Karena setiap sapi ada yang limosin dari Magetan, ada juga jenis sapi Bali, itu memiliki karakter yang berbeda. Ketika dia haus, ketika dia lapar. Ketika sapi Bali dibilang agresif, tidak. Gitu. Mereka cenderung sebenarnya hanya lebih aktif saja. Lebih aktif karena memang sapi Bali ini dari kecil hingga dia dewasa atau bahkan sampai dibawa ke Jakarta, ke banyak toko-toko besar lainnya untuk digunakan sebagai hewan kurban, mereka hanya di dalam kandang. Berbeda dengan sapi jenis Bali lainnya yang ada di kota lain seperti di Kupang, di NTT, di Sumbawa, yang memang mereka dalam hariannya mereka diumbar atau dilepas biakan namanya. Nah, karakter mereka seperti lebih aktif, lebih ketika melihat orang itu lebih ingin menyeruduk karena memang ada karakter Bos Javanicus di situ. Tapi sapi Bali seyogianya hanya friendly lah, sapi-sapi friendly. Nah, dia cenderung aja menghindari. Nah, oke. Bentar. Nah, untuk tempat tersendiri di mana? Ya, oke. Tempat kita itu ada di Jalan Raya Bekasi di daerah Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Di bagian seberang sana itu ada KIR dari Disub DKI Jakarta atau Jakarta Timur. Nah, kita tepat ada di seberangnya. Yang sebelah kiri ini kita ke arah Pulau Gadung, sebelah kanan ke sana itu arah Bekasi atau Harapan Indah, Stasiun Bekasi dan seterusnya. Baiklah, untuk para sahibul kurban yang saat ini masih bingung apakah mau beli yang di 70 ataukah 75 ataukah 72 ataukah 80, saran saya lihat dulu sapi ini. Karena ada yang menjual lebih murah untuk mendapatkan animo masyarakat ketika datang, tapi secara bobot atau secara postur tubuh itu tidak sesuai. Ya, ada yang istilah kami tuh, ada yang main jatuh-jatuhan harga hingga terlihat lebih murah, tapi bobotnya yang dinaikkan. Nah, di kami, bobot timbang yang ada di faktor timbang dari sapi Bali waktu di penimbangan di daerah Tembok sana, ya seperti itu yang kami hadirkan kepada sahibul kurban di sini. Maka harga yang kami tingkatkan karena ada biaya operasional, biaya pemeliharaan, sampai biaya pengiriman. Dan juga ini satu yang harus diingatkan kepada teman-teman semua. Di sini kami menerima, merawat atau menerima titipan dari para sahibul kurban. Makanya kami juga ada asuransi penggantian jika hewan tersebut mengalami kematian. Nah, ini harus kami sosialisasikan bahwa kami tidak 100%-nya mengganti, ya. Karena kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi jika hal itu terjadi, ada syarat-syarat khusus yang memang akan kami perhitungkan apakah
akan kami ganti hewan yang sama, atau dalam artian itu bobot yang sama, ataukah yang lebih besar, ataukah yang sedikit lebih kecil. Nah, syarat dan ketentuan itu akan kita bicarakan dengan para sahibul kurban, karena memang semua sapi di sini tidak ada yang kami bedakan, baik sapi yang laku ataupun yang belum laku. Semua kami berikan pakan yang sama, di waktu yang sama, dengan jumlah yang sama. Apalagi tertentu ya, kalau untuk sapi, untuk bobot-bobot tertentu makin besar sapi, pakannya pun akan semakin banyak. Nah, paling itu saja yang kami perhatikan. Jadi bukan kalau sudah laku makannya sedikit dan sebagainya, tidak. Pakan kami pakan yang cukup berkualitas. Kami memiliki tim-tim ngarit yang di wilayah-wilayah Jakarta, terutama daerah Pulau Gebang dan Cakung sini, mereka arit sendiri. Kami pakai jerami, kami pakai rumput, minumnya pun mereka pakai polar. Polar itu dari gandum ya, bogasari keluarannya. Jadi kami jaga betul. Nah, nanti juga secara perawatan, ketika sapi itu ada yang mengalami sedikit sakit, nah, kami punya mantri yang dari Bali. Tapi ketika dia tidak bisa di luar kuasanya, kami akan datangkan dokter hewan yang biasanya kami datangkan ke sini, ke kandang-kandang kami yang sudah menjadi relasi kami, untuk melihat sapi-sapi kami, sapi Anda, para sahibul kurban, agar sapi Anda tetap sehat dan bisa kami kirimkan kepada Anda sebelum hari raya. Jangan kemana-mana, datang ke sini bagi Anda yang belum memiliki sapi kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on. Yuk. Iya. Yuk. Ayo. Yuk. Ayo.